Partai Kebangkitan Bangsa mendeklarasikan nama Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Artinya dengan deklarasi ini mengukuhkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas oleh Gerindra dan juga PKB di tahun lalu. Lantas bagaimana dengan koalisi inti yang juga digagas oleh PKB dan Golkar yang digagas pada beberapa waktu yang lalu? Apakah artinya Golkar akan segera merapat pada koalisi Gerindra atau malah bubar jalan karena Golkar masih bersama dengan KIB? Untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Indro Strategik Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam, apa kabar? Selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir. Ini kemudian semakin menarik. Safari sana, safari sini, ternyata kemudian akhirnya deklarasi nama yang sudah ada sebelumnya begitu. Iya. Anda melihat bagaimana? Ini tarik menarik, akankah Golkar kemudian fix walaupun tadi kita mendengar bersama statementnya sama-sama yang cawapres begitu? Iya, kalau misal kita cermati lebih detail antara respon dari Golkar sendiri bersama juga dengan PKB, maka kemudian ini mengindikasikan bahwa ada benturan kepentingan yang sudah kita antisipasi sebelumnya. Karena bagaimanapun juga ada situasi yang di luar prediksi Golkar ketika KIB sendiri mencoba untuk menyatakan sebagai dirinya tetap solid, tetapi fakta politik menunjukkan bahwa KIB sudah mengalami proses degradasi yang sangat signifikan. Nah, dengan bahasa lain secara de facto KIB sudah selesai. Karena P3 sendiri sudah menyatakan talak secara politik kepada KIB. Nah, maka kemudian Golkar sendiri harus berpikir ulang secara lebih cermat apa yang bisa dilakukan. Nah, maka kemudian yang dilakukan saat ini adalah bagian dari survival instinct bagi Golkar untuk mendapatkan posisi cawapres. Kalau misal kita cermati per hari ini, rasanya agak cukup susah bagi Golkar untuk merapat kepada PDIP. Ada gap komunikasi yang cukup signifikan di sana, terutama ketika elemen-elemen di dalam Golkar memberikan warning kepada PDIP. Tidak boleh menentukan capresnya. Itu saat koalisi besar kemarin ya? Kemarin, tidak boleh kemudian mendominasi dalam sebuah koalisi, dan kemudian ketika Pak Ganjar dicapreskan, maka kemudian ini terpental. Maka Golkar mengalami situasi seperti layangan putus. Nah, hal inilah yang kemudian membuat dia mencoba melakukan berbagai usaha untuk mendekat kepada siapapun, terutama yang paling visible adalah dengan kekuatan Gerindra. Siapapun atau ini kemudian menjadi pilihan terakhir adalah Gerindra dan Prabowo? Sebenarnya kalau misal kita cermati dari sejumlah informasi spekulatif, Golkar sendiri juga melakukan pendekatan dengan Nasdem. Golkar sendiri kemarin juga secara terbuka melakukan komunikasi dengan Partai Demokrat. Betul. Dan sebenarnya itu bukan sekedar silaturahmi lebaran biasa. Ada upaya untuk meyakinkan, melakukan negosiasi, mengajukan kompromi untuk mendapatkan posisi cawapres. Paling tidak yang terbuka adalah dengan Gerindra begitu ya? Demokrat Yang per masih hari mungkin ini, belum ketemu. yang paling memungkinkan komunikasi terakhir karena KIB sudah wassalam, maka kemudian narasi yang tersisa adalah koalisi besar. Nah, koalisi besar, backbone-nya, core-nya adalah Gerindra bersama Golkar. Adapun PKB di sana. Nah, yang kemudian menjadi problemnya adalah ketika kemudian koalisi ini memiliki nama Prabowo sebagai capresnya, pertanyaannya siapa yang kemudian menjadi cawapres? Yeah. Nah, disinilah kemudian benturan kepentingan yang sudah kita antisipasi. Mungkin bisa saja Pak Airlangga mencoba mengajukan proposal kepada Gerindra dengan kesiapan memberikan kompensasi kepada PKB. Tetapi bagaimanapun juga secara fatsun politik, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah dideklarasikan cukup lama, hasil komunikasi yang sangat intens antara Gerindra dengan PKB. Kalau misal kemudian ada upaya dari Golkar masuk di sana, maka secara fatsun politik ini adalah bagian dari penelikungan. Meskipun kalau misal dikomunikasikan dengan baik, ada negosiasi, ada kompromi yang kemudian setara. Karena bisa saja. Penghuni lamanya adalah PKB begitu ya? PKB. Oleh karena itu, kemarin dalam pertemuan antara Pak Airlangga bersama Caimin, sepertinya satu frekuensi, tetapi frekuensi yang sama itu tetap belum final. Karena masih ada benturan kepentingan, gesekan kepentingan untuk memperebutkan posisi tersebut. Artinya kemudian akan sangat menentukan, misalkan Anda katakan substitusi insentif tadi yang kemudian bisa Golkar berikan kepada PKB, itu akan menjadi kunci begitu menurut Anda? Bisa saja, tetapi problemnya ini ada situasi yang sangat serius. PKB sendiri di bawah kekuatan Caimin menuju 2024 mendatang sepertinya tidak dalam posisi untuk menjual tiket politiknya. Dia sedang tidak berdagang. Dan ini adalah bagian dari survival interest Caimin, karena situasi yang ada di PKB saat ini sangat berbeda dibanding PKB di 2019 yang lalu. Saat ini PKB di bawah kekuatan Caimin
tidak berada dalam satu pola komunikasi yang kuat bersama dengan PBNU. Kemudian ada sejumlah kekuatan di dalam lingkaran politik Nahdliyin sendiri yang tampaknya juga kurang begitu berpihak atau kurang solid untuk memberikan dukungan kepada Caimin. Artinya apa? Kalau Caimin sendiri tidak memiliki bargaining position yang tinggi, maka akan ada cukup banyak elemen-elemen kekuatan yang siap mengincar mengkudeta kepemimpinannya di PKB. Kalau Anda baca hari ini berarti anggaplah dua entitas ini, Golkar dengan PKB, mana yang kemudian lebih berpeluang begitu, atau kemudian mana yang tidak diuntungkan dengan masing-masing plus minus tadi? Ya, ini sebenarnya sebuah pilihan yang cukup dilematis. Di satu sisi, Golkar tentu memiliki jaringan kekuatan suara yang relatif terdistribusi secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Sementara PKB sendiri memiliki basis kekuatan suara dari segmen kekuatan Islam, terutama Islam moderat dari kalangan Nahdliyin, tetapi lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Jawa, wabil khusus di Jawa Timur. Ada kantongnya sendiri. Ada kantongnya sendiri. Maka kemudian ini menjadi sebuah pilihan yang harus dijawab oleh teman-teman Gerindra, oleh Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo membutuhkan insentif elektoral untuk memenangkan dia dari sebaran jaringan pemilih yang lebih terdistribusi secara merata, ataukah dia belajar dari 2014-2019, di mana pertaruhan kekalahan dia itu lebih ditentukan oleh basis kekuatan di Jawa Timur. Karena ada perang kekuatan suara yang ditentukan di basis pemilih di Jawa Timur. Nah, ini kemudian harus diselesaikan sendiri oleh Gerindra, tetapi ada situasi, Mas, yang kemudian harus kita antisipasi. Konon kabarnya ada sejumlah informasi spekulatif mengatakan bahwa Golkar bersama PKB juga membuka ruang komunikasi untuk mengantisipasi jika Pak Prabowo ternyata kemudian memilih cawapresnya dari entitas di luar itu. Di luar dua itu? Iya, karena dalam sejarahnya Pak Prabowo ada kecenderungan percaya pada kekuatan logistik. Itu terkonfirmasi di Pilpres 2019 yang lalu. Kalau dia percaya pada kekuatan elektoral murni, dia akan memilih cawapres dari partai politik. Faktanya dia memilih cawapres berasal dari partainya sendiri yang bisa membeli partai politik. Akan sangat memungkinkan itu? Sangat memungkinkan karena nama itu sekarang sudah ada. Atau dia tidak belajar dari 2014 dan 2019, artinya merubah pola di 2024 misalkan dengan kalangan yang kita akan cek. Iya, kita akan cek apakah kemudian keyakinan itu masih terjaga atau tidak. Tetapi kekuatan yang bisa menjanjikan kekuatan logistik, salah satunya nama yang kemudian per hari ini konon mulai melakukan konsolidasi komunikasi adalah Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir sendiri barangkali bisa menggunakan kartu politik PAN untuk bernegosiasi dengan Gerindra. Yang artinya PAN juga akan bisa masuk ke dalam PAN itu? PAN bisa masuk dengan Gerindra. Nah, kalau misal kemudian ini terjadi, maka seperti yang kita cermati belakangan ini, ada satu proses komunikasi yang sepertinya memberikan bridging informasi, bridging politik. Bisa saja kalau misal kalau misal Prabowo memilih cawapres di luar PKB dan Golkar, maka PKB dan Golkar berpotensi menjadi satu entitas kekuatan koalisi yang berbeda. Poros baru begitu ya? Poros baru. Tentu targetnya bukan target menang, tetapi target mengulur waktu, tetap masuk dalam putaran pertama. Dengan putaran pertama dia bisa mengonsolidasikan basis kekuatan pemilih loyal. Di saat yang sama dia tetap bisa mendapatkan limpahan logistik. Dengan daya tawar yang lebih besar di putaran kedua. Betul, begitu masuk di putaran kedua, dia akan memiliki keleluasaan untuk memilih mana capres-capres yang memiliki potensi kemenangan lebih besar. Nah, ini bagian dari upaya bargaining position dari Golkar dan PKB. Jadi per hari ini dia akan berhadapan-hadapan secara kepentingan. Tetapi kalau ada satu kepentingan yang tidak terakomodir, misalnya kemudian ada cawapres di luar sinyal dua kekuatan politik ini, maka bisa saja kemudian Golkar dan PKB seperti yang disampaikan oleh Mas Nusron Wahid berpotensi menjadi satu entitas kekuatan koalisi baru. Tapi sebetulnya seberapa besar potensi itu terjadi? Apalagi misalkan saya rasa Prabowo akan sangat berhitung pada kali ini. Kalau misalkan dilihat saja Golkar dan juga PKB ini kan angka yang cukup besar. Golkar nomor 2 di DPR. Begitu? Golkar di DPR memiliki kursi sekitar 14,8%. Sementara PKB sendiri memiliki angka 10,1%. Artinya gabungannya sudah mencapai 24. Di angka sekitar 24%. Dan itu angka yang jauh melebihi batas presidential threshold 20%.
Artinya secara prosedural tidak ada hal yang bisa menghalangi. Ini hanya kalkulasi dan barangkali terkait dengan benturan ego. Karena bagaimanapun juga, kalau kita cermati Mas, Golkar dan PKB per hari ini sedang tidak jualan. Mereka betul-betul mempertaruhkan nasib elitnya, karena kalau misalnya Pak Erlangga, kalau tidak mendapatkan posisi dengan bargaining position yang kuat sebagai capres atau cawapres, maka di dalam struktur kekuasaan Golkar di internal akan cukup banyak kekuatan di belakang dia yang sudah mengincar, yang sudah akan menerkam posisi dia, mengantri untuk mengambil alih posisi itu. Maka narasi tentang akan ada munaslup, itu mulai terjadi. Hal sama juga terjadi di PKB. Meskipun kita juga memahami Caimin memiliki daya kooptasi yang kuat terhadap struktur kekuatan di PKB. Tetapi sekali lagi, salah positioning, salah sikap, salah mengambil kebijakan, salah mengambil langkah dalam konteks Pilpres, maka hal itu bisa membuyarkan kekuatan-kekuatan. Artinya akan ada di Prabowo, begitu kuncinya ya? Kalau misal per hari ini, proses negosiasi dengan pihak koalisi perubahan kan memang betul masih terbuka, tetapi kalaupun mereka masuk di koalisi perubahan, posisinya bukan menjadi imam, mereka menjadi makmum. Di PDIP juga sama, apalagi satu hal, di PDIP ada situasi barangkali yang kurang menyenangkan mereka, karena ada klausul. Pertama, posisi cawapres akan ditentukan oleh Bu Mega. Kemudian komposisi platform pemerintahan ke depan juga akan mendapatkan pertimbangan sangat intens dari Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP. Barangkali sebagian orang akan berkaca atau mungkin akan berpikir, kenapa seperti mendikte seperti itu? Barangkali bukan seperti itu intensnya. Karena PDIP sendiri juga menghitung, Mas. Beliau, PDIP, di 2019 yang lalu menang Pilpres. Tetapi seolah-olah merasa bukan menjadi pemilik saham terbesar dari pemerintahan saat ini. Bisa jadi kalau menang akan dilakukan di 2024 maksudnya. Bisa jadi, tetapi PDIP sendiri merasa kalau saya menang saya harus berkuasa. Bukan seperti yang kemarin. Saya menang, tapi seperti ada kekuasaan lain yang kemudian menggerakkan pemerintahan ini. Mas Umam, pertanyaan terakhir kalau begitu. Seberapa akhirnya kemungkinan itu bisa terjadi antara misalkan poros keempat muncul Golkar dan juga PKB, atau jangan-jangan bisa salah satu misalkan bicara akrab atau mesra antara dua itu, tapi ternyata nanti dengan Prabowo juga gitu salah satunya. Politics all about possibility. Sangat memungkinkan, karena bagaimanapun juga akan selalu ada proses negosiasi dengan segala kompromi. Tentu kompromi bukan hanya terkait dengan konteks logistik, tetapi juga bagaimana terkait dengan konteks pengamanan secara politik, kemudian kompensasi-kompensasi yang lain. Semua itu adalah bagian dari proses komunikasi politik. Nah, tetapi apakah kemudian akan dipilih yang mana? Tentu Pak Prabowo yang memiliki otoritas lebih tinggi untuk melakukan itu. Tetapi yang diuntungkan PKB atau Caimin yang saat ini menjadi pimpinan tertinggi di PKB sudah memiliki investasi lebih maju. Karena bagaimanapun juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah diinisiasi oleh dua partai, sehingga mereka adalah kedua partai ini pemilik saham genuine yang asli dari KKIR. Adapun kemudian Golkar bisa saja keluar bisa begitu saja, karena itu bagian dari evaluasi besar. Adapun Golkar sifatnya adalah numpang, tetapi numpang dengan power logistik jaringan yang lebih besar. Jadi kita akan lihat seperti apa. Instrumennya terlalu banyak untuk kemudian kita tafsirkan hari ini tentunya. Terima kasih.